Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wahyu Tri Cahyani selaku Kepala SD Negeri Pelem, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Pelem. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam aula ini dalam rangka melaksanakan kombel dari SD kita tercinta, yaitu SD Negeri Pelem Nyawiji. Jadi nanti pada kesempatan ini kita bisa berbagi bersama, berbagi pandangan untuk kemajuan sekolah kita tercinta. Pada kesempatan ini, rekan kita Bapak Indra Prabowo selaku guru PJOK di SD kita akan berbagi praktik baik, yaitu tentang diseminasi pengembangan kompetensi guru PKG PJOK. Sebelumnya, saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua praktik baik tentang rencana tindak lanjut atau diseminasi pengembangan kompetensi guru PKG PJOK yang akan disampaikan oleh Bapak Indra Prabowo. Kemudian yang ketiga itu sesi tanya jawab, dan terakhir doa dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah Bapak Ibu kita buka acara dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu acara diseminasi atau rencana tindak lanjut PKG PJOK yang akan disampaikan oleh Bapak Indra Prabowo. Monggo Bapak Indra, tempat dan waktu kami persilakan. Terima kasih Bu Ayu atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Pelem, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Pelem, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga di siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang sangat kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu Guru, terima kasih di kesempatan ini sudah meluangkan waktunya untuk melaksanakan kombel di sekolah kita, yaitu kombel SDN Pelem Nyawiji. Pada kesempatan ini saya selaku guru PJOK ingin berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu Guru semua tentang rencana tindak lanjut PKG PJOK yang sedang saya laksanakan. Langsung saja, di sini saya selaku guru PJOK membuat rencana tindak lanjut, yaitu merancang pelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Di sini saya membuat program yang namanya Porselem atau Pekan Olahraga Sehat SDN Pelem. Nah, di sini nanti akan kita jadikan wadah buat anak didik kita supaya mereka dapat mengembangkan bakat dan minatnya di bidang olahraga. Pada kesempatan ini, salah satu cabang olahraga yang akan saya rancang ini adalah turnamen futsal menggunakan model pembelajaran PJOK, yaitu Sport Education Model atau disingkat SEM. Ya, perlu diketahui Bapak Ibu, selama PKG PJOK ini saya mendapatkan model pembelajaran terbaru dari PJOK, di mana PJOK sekarang sudah mempunyai model pembelajaran sendiri. Yang pertama adalah model pembelajaran gerak, model kebugaran, dan yang terakhir model SEM ini. Nah, yang akan saya laksanakan ini adalah model SEM atau Sport Education Model. Untuk seperti apa? Nah, kita saksikan bersama. Monggo lanjut. Ya. Ini latar belakang dari program Porselem yang akan saya rancang. Yang pertama adalah saya menggunakan Sport Education Model yang merupakan pendidikan dalam PJOK yang memberikan pendekatan secara menyeluruh atau holistik dan menarik untuk membentuk peserta didik menjadi individu yang sehat,
fisik, mental, dan sosial. Model pendidikan ini menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata dalam bidang olahraga. Saya memberikan dampak yang positif bagi peserta didik untuk memberikan kesempatan belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam suatu penyelenggaraan pertandingan. Model pendidikan ini memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mempelajari taktik, strategi, peraturan, keterampilan, kerjasama, dan tanggung jawab melalui peran yang mereka pilih sesuai dengan bakat dan potensinya masing-masing. Model SEM ini juga menguatkan kepemimpinan peserta didik karena memberikan ruang dan keterlibatan peserta didik dalam memberikan suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership. Lanjut. Nah, SEM ini akan saya laksanakan di sekolah kita adalah turnamen futsal dalam rangka tadi program Porselem, yaitu Pekan Olahraga Sehat SDN Pelem. Ini melibatkan semua peserta didik kita sesuai dengan hasil komunitas kita. Sebelumnya kita sudah berkumpul bersama membahas ini. Ini sudah saya diskusikan juga, dan hasil identifikasi aset sekolah kita. Di antaranya ada aset manusia, aset fisik, aset lingkungan atau alam, aset finansial yang di sini dapat mendukung kegiatan pembelajaran PJOK berbasis proyek. Turnamen futsal ini dipilih berdasarkan observasi yang sudah saya laksanakan karena banyak peserta didik kita baik putra maupun putri sangat berminat dalam permainan futsal. Ya, kita sendiri sekolah kita sudah mempunyai wadah sendiri di sekolah melalui ekstrakurikuler futsal yang sudah rutin berjalan setiap minggunya, yaitu di hari Jumat sore. Kemudian program Porselem ini atau Pekan Olahraga Sehat SDN Pelem ini dikembangkan dalam rangka memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan dan menjaga gaya hidup sehat dan bugar berdasarkan bakat dan minat yang mereka inginkan. Jadi di sini nanti perannya berdasarkan peserta didik itu sendiri. Kita sebagai fasilitator saja dan mengarahkan. Lanjut. Nah, ini adalah tujuan kegiatan Porselem tadi, Pekan Olahraga Sehat SDN Pelem. Yang pertama adalah menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik serta mengembangkan bakat dan minat yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, menerapkan konsep belajar aktif dan mandiri di mana peserta didik ini akan terlibat langsung, ya. Semuanya peserta didik akan terlibat langsung tanpa terkecuali, baik dari kelas bawah maupun kelas atas. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang olahraga serta memfasilitasi mereka dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sosial berdasarkan peran yang mereka pilih. Nah, kemudian yang keempat adalah tentunya program ini dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran serta kreativitas dalam pembelajaran. Karena di sini peserta didik dituntut untuk mengeksplor semua kemampuannya sesuai dengan peran yang mereka pilih. Jadi kita hanya sekedar mengarahkan. Kemudian ini adalah capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan setiap tujuan tadi. Nah, yang pertama adalah capaian tiap tujuan, yaitu peningkatan aktivitas dan keterampilan peserta didik baik individu maupun kelompok. Kemudian pemahaman tentang penyelenggaraan dan peraturan pertandingan futsal, peningkatan strategi sportivitas, kerjasama, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Langkah-langkahnya yang akan kita tempuh nanti, yang pertama tentu persiapan pengelolaan turnamen, kemudian penyiapan kegiatan dan technical meeting kegiatan Porselem, kemudian puncak acara penyelenggaraan turnamen futsal antar kelas yang menekankan pada kerjasama, sportivitas, dan tanggung jawab. Kemudian yang terakhir ada setelah puncak acara ada pencatatan hasil pertandingan. Nah, itu untuk menentukan siapa juara itu di pencatatan hasil pertandingan. Kemudian yang terakhir adalah festival akhir pertandingan. Festival akhir pertandingan ini adalah meliputi pemberian hadiah atau piala. Nah, itu peserta didik juga yang terlibat di situ, yang memberikan hadiah, yang menyusun rancangannya adalah peserta didik sendiri. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi tentunya. Lanjut. Nah, ini adalah hasil yang diharapkan, ya. Program ini kita buat bersama-sama. Hasil yang diharapkan adalah Porselem yang menggunakan sport education model ini
akan menjadi pengalaman nyata dan bermakna bagi peserta didik sesuai dengan minat dan potensinya tadi ya. Karena peserta didik ini akan terjun langsung ya dalam suatu penyelenggaraan pertandingan, peserta didik yang akan terjun langsung. Kebanyakan peserta didik kita hanya sekedar main saja, tapi di sini mereka terjun langsung dari panitia dan sebagainya, semua peserta didik terlibat. Kemudian perannya ini seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ada di perannya peserta didik dapat memilih peran yang mereka inginkan, di antara menjadi panitia. Ya, panitia itu nanti ada yang jadi misalnya di sekolah kita ada sambutan kepala sekolah ya. Nanti peserta didik juga akan berperan jadi kepala sekolah menyambut turnamen ini. Kemudian ada lagi misalnya peserta didik yang berminat untuk menjadi seorang ustadz atau tokoh agama. Nanti di situ setiap pembukaan turnamen mesti ada doa. Peserta didik juga memerankan sebagai seorang pemuka agama atau ustadz. Kemudian ada pelatih, ada wasit, pencatat skor, komentator, kameramen, dan lain-lain. Itu semuanya peserta didik terlibat di dalamnya. Jadi kita Bapak Ibu Guru tidak masuk ke dalamnya, hanya sekedar fasilitator dan mengarahkan. Nah, ini adalah struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar sekolah ya. Kegiatan Porsel ini merupakan program kegiatan co-kurikuler di sekolah yang dilaksanakan di luar kelas untuk memfasilitasi dan memperdalam pengetahuan peserta didik tentang olahraga, keterampilan dan nilai-nilai sosial berdasarkan pengalaman nyata sesuai dengan perannya masing-masing. Semua peserta didik SDN Pelem terlibat. Nah, ini tadi yang sudah sampaikan, semuanya terlibat dalam kegiatan Porsel ini. Kemudian waktu kegiatan dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 1 bulan, karena tadi sudah dijelaskan ada persiapan, ada technical meeting dan lain-lain. Jadi membutuhkan waktu 1 bulan, sedangkan pelaksananya mungkin 1 minggu cukup. Tapi persiapannya membutuhkan waktu yang agak lama. Ini insya Allah akan dilaksanakan pada akhir semester 2 tahun ajaran 2004-2025 antara bulan Juni atau Juli. Lanjut. Nah, ini adalah masih struktur program. Ini adalah struktur dan rekan sejawat. Nah, ini adalah kolaborasi dari Bapak Ibu Guru semua. Ini akan saya libatkan bersama, tapi kita hanya sekedar mengarahkan dan memberikan masukan dan refleksi kepada peserta didik. Penanggung jawab adalah Kepala Sekolah SDN Pelem. Kemudian ketua, saya sendiri guru PJOK sekaligus bertugas mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta didik selama pelaksanaan Porsel. Koordinator dan administrasi ini guru kelas ya, Bapak Ibu guru kelas membantu mengkoordinir peserta didik ketika di dalam kelas maupun di luar kelas, serta menyiapkan dan mengatur jadwal pertandingan. Kemudian ada pembantu umum, nah ini bisa tenaga kependidikan atau penjaga sekolah untuk membantu mempersiapkan sarana prasarana dan teknis pertandingan. Lanjut. Nah, ini adalah pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah, sebelum saya merancang di sini, saya tentunya akan mengidentifikasi aset-aset sekolah yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan Porsel ini. Yang pertama adalah sekolah kita SDN Pelem ini memiliki kepala sekolah dan 8 guru yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Yang kedua, SDN Pelem memiliki 2 guru penggerak. Nah, tentunya ini yang kita tunggu-tunggu nanti keberataannya, Bu Ayu dan Bu Dewi. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik SDN Pelem berjumlah 122 anak. Ini akan terlibat semuanya. Kemudian yang keempat adalah mempunyai halaman dan lapangan yang luas sehingga sangat menunjang dalam pelaksanaan kegiatan Porsel ini. Yang kelima, sarana prasarana sangat memadai seperti pengeras suara dan perlengkapan pertandingan futsal yang lengkap. Kita punya lapangan lengkap yang standar, kemudian gawang futsal juga sudah lengkap, bola sudah memadai, tinggal pelaksanaan. Kemudian lingkungan kita SDN Pelem ini adalah lingkungan pedesaan yang nyaman, asri, karena halaman sekolah kita dikelilingi oleh pohon-pohon yang besar dan rindang. Kemudian kita juga memiliki CCTV di 6 titik. Nah, kita punya CCTV yang siap memantau gerak-gerik peserta didik kita dan jaringan internet yang cepat. Kemudian yang ke-8 adalah finansial yang mendukung, karena sekolah kita juga menerima BOS dan paguyuban kelas setiap minggunya. Kita sudah melaksanakan program
berapa beban kelas setiap mampunya. Itu juga bisa dijadikan sumber dana. Kemudian lanjut. Nah, ini adalah rencana evaluasi. Nah, tahapan implementasi SEM pada turnamen futsal ini akan selalu dipantau dan dievaluasi pada akhir kegiatan. Adapun yang akan dievaluasi antara lain: satu, tujuan dan ketercapaian dalam penerapan SEM melalui wawancara guru dan beberapa peserta didik dari berbagai peran yang sudah dipraktekkan. Kemudian umpan balik dan pengalaman selama pembelajaran dengan SEM melalui wawancara langsung dengan yang terlibat, yaitu peserta didik. Mereka bisa berbicara langsung atau menuliskan di secari kertas, kemudian kita dapat refleksi dari kertas-kertas itu tadi. Kemudian evaluasi kinerja dalam tim atau kelompok melalui observasi guru dan peserta didik. Kemudian evaluasi penerapan konsep sportivitas dan fair play ini melalui catatan hasil pertandingan, siapa yang dapat kartu kuning terbanyak, siapa yang enggak. Nah, itu di sini akan muncul apakah pertandingan nanti menjunjung tinggi fair play atau sportivitas atau tidak. Kemudian evaluasi manajemen kelas dan waktu melalui catatan observasi guru. Nanti kita sendiri yang mengevaluasi karena apakah waktu berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Kemudian pengembangan perbaikan dan perubahan melalui catatan rencana tindak lanjut. Lanjut. Nah, tentunya setiap program akan mempunyai tantangan yang akan kita hadapi bersama. Ini ada beberapa kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi, kemudian solusinya. Yang pertama adalah agenda sekolah yang padat dan keterbatasan waktu. Nah, tentunya di akhir semester, walaupun sudah akhir semester, tentunya kita juga pasti akan ada kesibukan yang banyak dan macam-macam. Solusinya mungkin memaksimalkan waktu yang tersedia dengan efektif dan disiplin terhadap waktu yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua ada faktor alam dan cuaca, karena kegiatan kita nanti di outdoor atau di luar kelas. Solusinya mungkin dengan mengganti hari yang efektif. Nah, kita pertimbangkan harinya, kemudian memindahkan lapangan alternatif ke gor terdekat. Nah, ini gor terdekat di mana nih? Kemudian yang ketiga manajemen tim dan perbedaan tingkat pemahaman dan kemampuan peserta didik. Nah, di sini kan karena antar kelas, walaupun antar kelas kita jadikan satu, nanti ada yang dapat kelas 5, kelas 6, kelas 4. Nah, ini tentunya ada perbedaan tingkat pemahaman tentang turnamen atau pertandingan futsal. Nah, ini kita dorong, kita ajak bersama mereka peserta didik untuk lebih dekat lagi dan saling memahami satu sama lain walaupun berbeda kelas. Lanjut. Nah, terima kasih. Itu paparan atau rancangan rencana tindak lanjut dari saya terkait dengan program Porselem atau Pekan Olahraga Sehat SDN Pelem, yaitu turnamen futsal. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila nanti ada pertanyaan dari Bapak Ibu, bisa kita lanjutkan di sesi tanya jawab nanti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali paparan yang sudah dipaparkan oleh Pak Indra tadi. Mari kita beri apresiasi kepada Bapak Indra dengan yel-yel, ya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, hebat. Wow, 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 hebat. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, memasuki acara selanjutnya yaitu kita memasuki sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu semuanya. Monggo silahkan yang mau ditanyakan mengenai presentasi yang dipaparkan oleh Bapak Indra tadi. Silahkan. Oke, monggo Ibu Okta, waktunya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih untuk Pak Indra yang sudah memaparkan terkait program Porselem ini, turnamen futsal antar kelas. Nah, program ini merupakan kolaborasi dan dengan aset-aset yang ada di sekolah, termasuk Bapak Ibu guru yang lain. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah pembelajaran dengan sport education model ini bisa dikaitkan ke mapel lain atau pembelajaran mapel yang lain itu
bisa masuk ke dalam model ini. Nah, apabila ada atau bisa, mungkin bisa diberikan sedikit contoh nyata di pembelajaran tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Okta yang menanyakan tentang apakah pembelajaran model SEM tadi atau Sport Education Model itu bisa diterapkan ke pembelajaran yang lain. Begitu nggih? Monggo Bapak Indra. Ya, terima kasih kepada Bu Okta yang menanyakan tentang keterkaitan dengan mata pelajaran yang lain. Oke. Ya, sekali lagi saya pertegas lagi bahwa ini adalah kolaborasi dan tentunya nanti juga bisa dikaitkan dengan mata pelajaran yang lain. Contohnya selain PJOK, ini pembelajaran SEM ini itu bisa terkait dengan mata pelajaran PAI, kemudian bahasa Indonesia ataupun matematika. Contoh nyatanya mungkin ketika di pembelajaran atau mata pelajaran PAI, anak-anak ketika nanti pertandingan akan dimulai atau upacara pembukaan, itu setiap suatu penyelenggaraan pertandingan, suatu event pasti ada sambutan, ada doa. Nah, untuk pembelajaran di mata pelajaran PAI mungkin masuk di situ, anak-anak akan belajar bagaimana cara berdoa, bagaimana cara memimpin doa, bagaimana cara mereka memerankan sebagai seorang tokoh agama. Nah, itu mungkin masuk di pelajaran agama Islam atau PAI. Nah, kemudian contoh lainnya di pelajaran bahasa Indonesia, karena ini masih terkait dengan sambutan atau pidato. Nah, itu kan di pembelajaran ini juga ada MC-nya nanti ya. Setiap event, setiap pertandingan itu ada MC atau pembawa acara. Nanti ada satu putra, satu putri kan belajar menjadi MC atau pembawa acara. Jadi di situ dia bisa belajar terkait dengan penyusunan acara, artikulasi, cara membaca, literasinya akan belajar dan bisa diterapkan di pembelajaran SEM ini. Itu sudah masuk ke mata pelajaran bahasa Indonesia, bisa masuk ke dalamnya. Kemudian di matematika juga bisa masuk, karena pertandingan futsal tentunya ada penghitungan skor. Nah, itu juga masuk ke matematika. Kemudian di futsal ini nanti saya jelaskan lebih lanjut bahwa dalam permainan futsal itu ada perhitungan pelanggaran ya. Kalau dalam futsal itu setiap pelanggaran dihitung. Nanti anak-anak kan di situ ada petugas, selain petugas skor juga ada petugas yang mencatat pelanggaran ya. Setiap pelanggaran 1 tulis 1, pelanggaran 2, pelanggaran 3, nanti sampai pelanggaran kelima nanti akan ada hukuman penalti. Nah, jadi itu nanti peserta didik akan hati-hati sekali ketika pertandingan karena ada pencatat pelanggaran. Selain pelanggaran, menghitung pelanggaran tadi, mungkin pelajaran matematika bisa masuk terkait dengan statistik sederhana. Karena apa? Sistem pertandingan ini saya buat setengah kompetisi atau saling ketemu dalam satu grup. Dalam satu grup itu misalnya menang, setiap tim yang menang akan mendapat poin 3, tim yang kalah 0, tim yang seri mendapat poin 1. Nah, itu akan peserta didik akan belajar matematika di situ, bagaimana dia memberikan poin pada tim yang menang. Kemudian ketika ada poin yang sama, satu tim atau peringkat 1-2 mempunyai poin sama 7, misalnya 7 sama 7. Untuk menentukan peringkat satunya, peserta didik akan belajar lagi di situ terkait statistik sederhana dengan menghitung jumlah gol yang dicetak. Nah, tentunya selisih gol memasukkan dan gol kebobolan itu nanti peserta didik akan belajar di situ. Oh, saya memasukkan 10 gol, tim saya kebobolan 5 gol, berarti selisihnya 5. Oh, tim yang sama lagi yang peringkat 2 tadi, dia memasukkan 7 gol tapi kebobolan 5 gol. Nah, dia cuma selisih 2. Otomatis yang juara 1 yang selisihnya 5. Nah, itu saya rasa pembelajaran SEM ini sudah masuk ke pelajaran matematika dan tentunya bisa berkolaborasi atau dikaitkan dengan mata pelajaran yang lain selain PJOK. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ayu. Terima kasih Pak Indra atas penjelasannya. Bagaimana Bu Okta? Sudah jelas? Ya, sudah tidak ada yang ditanyakan. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menanyakan terkait, monggo Bu Wuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada Pak Indra yang telah memberi paparan yang sangat menarik, karena model pembelajaran ini melibatkan semua peserta didik. Yang ingin saya tanyakan, karena kebetulan saya guru kelas bawah, mohon dijelaskan secara rinci terkait peran anak-anak di kelas bawah dan di kelas atas. Itu seperti apa? Nah, karena jujur saja untuk anak-anak kelas bawah itu ketika mereka bermain futsal, anak-anak itu masih menendang bola itu asal-asalan. Mereka tidak tahu atau belum paham cara mereka bermain, apalagi peraturan yang harus dipakai dalam permainan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bu Wuri atas pertanyaannya. Jadi Bu Wuri ingin tahu tentang bagaimana peran murid yang ada di kelas bawah maupun kelas atas secara rinci tentang yang berhubungan dengan model SEM tadi. Oke, monggo Pak Indra. Terima kasih kepada Bu Wuri yang sudah memberikan pertanyaan terkait dengan peran peserta didik kita, karena tadi saya menjelaskan semua peserta didik terlibat. Nah, mungkin saya belum memasukkan tadi terkait rinciannya, makanya tadi masih kurang jelas. Nah, untuk kelas bawah dulu, tentunya sebuah pertandingan, sebuah turnamen itu tidak akan ramai kalau tidak ada supporternya atau penontonnya. Jadi untuk kelas bawah, saya rasa karena memang pemahamannya masih jauh dengan kelas yang atas, ini bisa diperankan menjadi supporter atau penonton atau pemandu suara. Nah, nanti bisa wali kelasnya nanti bisa minta tolong buatkan tugas di rumah, membuatkan poster mendukung tim-tim yang bertanding atau kata-kata mutiara atau apa seperti itu. Itu apa kayak apa cheerleader itu Pak? Bukan, kalau cheerleader kan tampil di depan, ini hanya sekedar penonton supporter di pinggir lapangan. Nah, cheerleader nanti ada sendiri, itu karena cheerleader membutuhkan gerakan yang rumit, itu bisa di kelas yang atas. Nah, ya, oke, Bu Ante mungkin bisa jadi pimpinan cheerleader nanti supaya tambah rame. Nah, nanti gak jadi futsal malah lihat Bu Ante tampil ya. Gak masalah ya, itu peran terkait untuk siswa peserta didik kelas bawah. Kemudian untuk yang kelas atas ya tadi. Nah, kelas atas ini karena pemahamannya mungkin sudah di atasnya. Di sini saya memilih setiap kelas itu nanti mengirimkan wakilnya untuk jadi pemain dulu ya. Setiap kelas 4, 5, 6 itu saya pilih perwakilan untuk pemain. Sedangkan yang tidak sebagai pemain nanti akan saya libatkan seperti yang sudah saya tampilkan tadi. Ada yang jadi panitia itu macam-macam. Nanti ada yang memberikan sambutan karena kita di sekolah dasar, tentunya ada sambutan dari kepala sekolah, ada yang jadi ustadznya, ada yang jadi pelatihnya, ada yang jadi saya suka komentator Pak. Nah, nanti ada anak yang jadi komentator. Kemudian Pak saya jadi wasit, ada yang jadi wasit, ada yang jadi pencatat skor tadi, ada yang jadi pencatat pelanggaran tadi. Nah, semuanya akan saya libatkan. Jadi untuk program SEM ini insya Allah melibatkan keterlibatan aktif semua peserta didik, sehingga semua peserta didik dapat mendapatkan pengalaman yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini tujuan SEM tadi adalah memberikan pengalaman yang nyata. Jadi mereka tidak hanya bisa menjadi pemain, tapi mereka tahu, oh ternyata di sebuah pertandingan, sebuah turnamen itu ada panitianya, ada yang memberikan sambutan, ada mungkin kalau di pertandingan yang besar ada loketnya, tukang jual karcis atau tiket. Nah, mereka akan tahu di situ walaupun dalam hal yang sederhana. Jadi semua peserta didik akan terlibat, semua akan berperan aktif sehingga pembelajaran SEM ini atau turnamen futsal ini bisa berjalan dengan lancar, menarik. Semua kebutuhan peserta didik saya libatkan sehingga mereka dapat memilih sesuai dengan potensi dan minatnya sendiri-sendiri. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Bagaimana
Bagaimana Bu Ri? Sudah jelas nggih pemaparannya? Nah, sebelum acara kita tutup, mungkin ada yang mau memberikan refleksi atau kilas balik tentang acara kita pada hari ini. Refleksi atau penguatan, monggo. Cek. Monggo Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan berikan beberapa pendapat tentang apa yang telah dipaparkan oleh Pak Indra. Sesuai paparan Pak Indra, Mapel PJOK saat ini mempunyai model pembelajaran tersendiri yang salah satunya adalah Sport Education Model atau SEM itu tadi. Kemudian SEM ini merupakan hal baru nih untuk kita, dan hal baru biasanya memang lebih menarik dan dan bermanfaat yang pasti. Karena dari yang saya amati, pembelajaran SEM ini pembelajarannya menyeluruh, ada pembelajaran yang menyeluruh dan memberikan pengalaman nyata bagi peserta didik yang berguna nantinya dalam kehidupan sehari-hari. Itu pun sesuai dengan bakat dan minat dari peserta didik tersebut. Nah, di sini para peserta didik, ya, tadi yang sudah dijelaskan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, mereka diberikan kesempatan untuk mengeksplor kemampuan dan bakat yang dimiliki dan diberikan ruang untuk memberikan pendapat, pilihan, serta kepemilikan atau ownership itu tadi ya. Dan harapan saya nantinya ke depan program yang direncanakan Pak Indra ini nanti dapat terlaksana dan bisa berlanjut. Mungkin kalau saat ini yang direncanakan adalah futsal, nantinya kalau bisa kita buat ke permainan tradisional Pak Indra. Jadi permainan tradisional yang semakin hari semakin hilang itu bisa muncul kembali, dan anak-anak tidak hanya tahu tapi juga mengenal dan bisa melakukan. Jadi, untuk itu nanti mohon diusahakan nih Pak Indra ya. Dan itu untuk pembelajaran modal SEM. Dan untuk kombel, kegiatan kombel hari ini saya rasa bagus dan perlu dilanjutkan. Jadi mungkin nantinya ke depan Bapak Ibu dari kelas maupun mapel lain bisa bergantian menjadi narasumber untuk kegiatan atau hal-hal tertentu baik seperti ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Wahyu selaku Kepala Sekolah SD Negeri Pelem telah memberikan refleksi atau penguatan, di mana salah satunya model pembelajaran SEM ini tidak hanya diterapkan untuk kompetisi futsal, jadi bisa dialihkan ke permainan tradisional, yaitu guna untuk melestarikan kearifan lokal. Mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti Pak Indra. Kemudian untuk kombel ini bisa dilanjutkan, yaitu kepada Bapak Ibu guru yang lain untuk bisa berbagi praktik baik. Mungkin bisa dilanjutkan untuk memasuki acara berikutnya, yaitu doa yang akan dibawakan oleh Ibu Dita selaku guru PAI di SD Negeri Pelem. Tempat dan waktu dipersilahkan kepada Ibu Dita. Bismillahirrahmanirrahim.
sebelum kita menutup acara ini, marilah bersama-sama kita berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan kita yang telah kita sematkan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucap puji syukur atas kehadirat-Mu ya Allah, segala karunia-Mu, rahmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini, dengan penuh kesabaran dan bahagia ini kami hadir di sini. Kiranya Engkau memberikan barokah ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankan doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, sebelum kita tutup acara ini, marilah kita tutup diseminasi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.